Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1289. Chapter 1289, Awan Milenium. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Cahaya emas beredar di setiap mata naga emasnya yang sangat besar, dan lapisan berwarna darah secara bertahap muncul di permukaan sisik. Six Monsters segera cemas saat menyaksikan pemandangan ini dari bawah. Apakah dia akan berubah menjadi naga darah sekali lagi? Cincin jiwa emas ke-6 di tubuhnya berkilauan segera setelahnya. Tiba-tiba, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia melambaikan tangan kanannya di udara untuk menyulap tombak naga emas yang muncul di genggamannya. Bayangan cahaya keemasan mekar dari bawah kakinya segera setelah itu, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkabut. Seluruh orangnya lenyap mirip ilusi yang telah berubah menjadi bola awan emas yang melayang menuju pusaran dua warna emas perak. Pusaran besar yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak di udara. Pusaran itu mulai melambat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pusaran itu tiba-tiba meledak. Ledakan kekerasan menghilangkan kabut cahaya keemasan di sekitarnya dalam sekejap sementara tubuh Hu Jie menyusut dengan cepat setelah acara tersebut. Dia berubah kembali menjadi sosok aslinya saat dia muncul di tengah arena, sementara wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan pada saat bersamaan. Aku kalah. Cahaya keemasan memadat dan Tang Wulin muncul di sisi lain arena dengan wajahnya yang sangat pucat. Dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menopang dirinya saat dia terengah-engah. Dengan jantung berdebar kencang, dia berhasil berdiri tegak segera setelah itu. Tidak, senyum Hu Jie benar-benar hilang. Kerutan yang dalam terlihat di wajahnya sebagai gantinya. Sekte guru tidak kalah sepenuhnya. Kami berdua menahan diri. Namun, saya berterima kasih kepada sekte guru karena menunjukkan belas kasihan selama serangan terakhir. Jika tidak, dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi jika tidak, tetapi orang dapat mengatakan dari ekspresinya bahwa itu tidak akan baik. Tang Wulin tersenyum dengan susah payah. Terima kasih banyak atas bimbingan sekte guru Hu yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah belajar banyak hari ini. Dia mengangguk ke arah Hu Jie dengan sangat serius. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan berjalan ke samping. Xie Xie dan Yue Zhenyu buru-buru berlari untuk membantunya, tetapi Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia sudah mendapatkan kembali mobilitasnya dalam waktu singkat dengan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat dari tubuhnya. Aku akan kembali ke kamarku dulu untuk meninjau pertempuran ini. Beristirahatlah, semuanya. Dia berjalan dengan langkah cepat dan pergi setelah mengatakan itu. Hu Jie berdiri di tempat yang sama dan menatap setelah kepergian Tang Wulin. Ketakutan di matanya perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menemukan sehelai rambut abu-abu di tangannya. Dia menariknya dengan lembut. Begitu uban ada di tangannya, itu berubah menjadi abu yang terbang dengan cepat tanpa bekas. Bagian terkuat dari Smiley Face Douluo adalah avatar jiwa bela dirinya. Seperti yang dia sebutkan, dia masih memiliki beberapa keberatan. Avatar jiwa bela dirinya berbeda dari semua master jiwa lainnya. Seorang master jiwa biasa, bahkan yang memiliki jiwa bela diri kembar pun seharusnya memiliki dua avatar jiwa bela diri. Dalam kasusnya, dua jiwa bela dirinya berasal dari dua bagian berbeda dari tubuhnya. Selain itu, dia mengambil jalan yang berbeda dan memilih metode kultivasi khusus setelah dia meninggalkan sekte tubuh. Akibatnya, mutasi terjadi saat dia mengondensasi avatar jiwa bela dirinya sedemikian rupa sehingga avatarnya menjadi kondensasi timbal balik dari dua jiwa bela diri. Avatar jiwa bela dirinya memiliki tingkat keterampilan tertentu dalam fusi jiwa bela diri. Kekuatan avatar jiwa bela dirinya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Versi lengkap dari avatar jiwa bela dirinya akan meningkatkan tinggi badannya menjadi lebih dari 100 meter dan beratnya menjadi lebih dari 1000 ton. Bahkan Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo tidak akan mengambil risiko konfrontasi frontal dengannya. Karena keterbatasan arena, dia menekan kemampuannya. Dengan serangan terkontrolnya, dia tidak bisa melukai Tang Wulin juga. Dia tahu Tang Wulin punya pilihan lain dalam melancarkan serangan terakhirnya. Meskipun serangan Tang Wulin adalah keterampilan jiwa yang tidak diketahui, Hu Jie tahu betul bahwa Tang Wulin mampu melukainya dengan parah jika mereka benar-benar bertabrakan. Pada saat yang sama, Hu Jie tahu bahwa hidupnya dipersingkat setidaknya 5 tahun, dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Serangan Tang Wulin terkait erat dengan domain waktunya.
Itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, sepertinya fusi belum sepenuhnya selesai. Jika tidak, efeknya akan menjadi lebih menakutkan. Tidak ada yang mau mengganti memperpendek umur seseorang menjadi 5 tahun untuk cedera parah. Tang Wulin hanyalah Soul Douluo 8 cincin, sedangkan Hu Jie adalah Hyper Douluo peringkat 98. Selain itu, Hu Jie merasa bahwa dia sebenarnya tidak kalah dengan limit Douluo. Seberapa banyak yang sebenarnya dipilih Tang Wulin untuk ditahan? Dia tidak bisa mengetahui jumlah keterampilan yang belum dimanfaatkan Tang Wulin selama spar sebelumnya. Dia merasa sangat percaya diri dengan Master Sekte setelah rasa takut dan shock mereda. Tang Wulin tersandung ke tanah saat kembali ke kamarnya. Dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Tidak peduli seberapa kuat kualitas fisiknya, tetap saja stres baginya untuk bertarung melawan Feng Hao Douluo peringkat 98. Perbedaan kekuatan spiritual mereka sangat besar. Selanjutnya, dia tidak mampu menekan garis keturunan lawannya. Di sisi lain, Tang Wulin merasa bahwa bertarung melawan naga suci gelap muda, Douluo Long Yewei gelap muda dengan kemampuannya saat ini mungkin tidak terlalu melelahkan karena jiwa bela diri Elder Long kemungkinan besar akan terpengaruh oleh jiwa bela diri Raja Naga Emasnya. Smiley Face Douluo lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena itu, dia menggunakan keterampilan Dewa Klut Millennium pada saat-saat terakhir. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Millennium Cloud dalam pertempuran. Pada saat itu, dia merasakan esensi, energi, dan jiwanya benar-benar menyatu. Wilayah spiritualnya juga menjadi bagian dari Millennium Cloud yang tersebar luas. Terlepas dari seberapa kuat lawannya, kontrol waktu adalah senjata pamungkas untuk melawan lawan dengan segala cara yang mungkin. Pada saat terakhir, dia menarik kembali kekuatan sebenarnya dari Millennium Cloud. Smiley Face Douluo merasakan pencabutan karena dia telah mengerahkan kekuatan penuh avatar jiwa bela dirinya dalam upaya untuk membubarkan Cloud Millennium. Seandainya Tang Wulin menolak upaya itu, Hu Jie tidak akan mampu membubarkannya. Sungguh sia-sia bahwa dia hanya mampu mengendalikan awan Millennium pada tahap awal. Bagaimanapun, jika itu mampu mengancam Feng Hao Douluo seperti itu telah memenuhi reputasinya sebagai keterampilan ilahi. Tang Wulin merasa bersyukur. Bibirnya tersenyum tipis. Stres dari pertarungan sebenarnya bagus untuk peningkatan skillnya. Wajah tersenyum Douluo yang berasal dari sekte tubuh tidak berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan. Tetap saja, dia mampu mengembangkan kemampuan sekte tubuh menjadi potensi seperti itu. Tidak heran sekte itu pernah setara dengan sekte Tang. Tang Wulin terpesona oleh rahasia mendalam sekte tubuh. Itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Pikiran di benaknya melonjak, namun kelesuan membuatnya memasuki kondisi meditasi yang dalam secara bertahap. Jika seseorang mengatakan bahwa naga darah menyublim Tang Wulin, kemudian memperoleh mutiara Dewa Es dan bertemu dengan ayah kandungnya, Tang San, memicu transformasinya menjadi kepompong. Setiap kultivasi dan setiap pertemuan memperdalam proses. Hari di mana dia keluar dari kepompong akan menjadi hari di mana dia dianggap telah bergabung dengan barisan Feng Hao Douluo teratas di benua Douluo. Dari sudut pandang Tang Wulin, tampaknya tidak terlalu jauh. Dunia berubah secara konstan dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Saat ini, Millennium Cloud menutupi seluruh medan perang. Tang Wulin dapat melihat kehidupan Smiley Face Douluo Hu Jie selama beberapa dekade terakhir. Dia bisa merasakan perubahan pada Hu Jie selama fase waktu yang berbeda. Akhirnya, dia bisa melihat Hu Jie di usia tua. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata dan kecantikan seorang wanita memudar dalam sekejap. Ini adalah bagian efek waktu yang mengerikan. Segala bentuk kekuatan tidak mampu bersaing dengan faktor waktu. Segala bentuk kekuatan yang terhubung ke tubuh manusia, terlepas dari potensinya, akan terpengaruh dan dilenyapkan seiring berjalannya waktu. Pukulan itu sebelumnya memungkinkan dia untuk memahami wilayah spiritualnya secara mendalam. Waktu tidak dianggap sebagai elemen karena berbeda dengan ruang. Ruang terbentuk dari partikel-partikel halus yang tak terhitung jumlahnya dengan semua elemen berbeda yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, waktu adalah proses perubahan dan pembentukan ruang. Dibandingkan dengan ruang, waktu bahkan lebih sulit untuk dipahami, karena tidak berwujud dan tidak ada dalam bentuk energi murni. Terlepas dari basis kultivasinya saat ini, awan Millennium Tang Wulin bahkan mampu memengaruhi seseorang yang peringkatnya mendekati batas Douluo. Namun, menggunakan awan Millennium menimbulkan ketakutan di Tang Wulin sebelumnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk melepaskannya terlalu menakutkan sehingga kekuatan spiritualnya hampir habis seketika. Keterampilan dan berbagai bentuk kekuatan,
kekuatan garis keturunan, kekuatan spiritual dan semua energi yang dia miliki digabungkan ke dalam Millennium Cloud dalam sekejap. Rasanya seolah-olah diubah menjadi energi khusus, mungkin justru kekuatan waktu. Jika dia ingin mempertahankan dan menyelesaikan Millennium Cloud, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih asalkan dia tidak terluka parah oleh lawannya. Pada basis kultivasinya saat ini, perhitungannya menunjukkan bahwa dia membutuhkan setidaknya istirahat 3 hari setelah menggunakan Millennium Cloud sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Dia takut dia harus menjadi limit dulu sebelum dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia seharusnya menggunakan Golden Dragon Inferno Kill, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa menekan fluktuasi emosinya. Sebaliknya, dia memilih untuk menguji efek Millennium Cloud sehingga dia mengubah serangannya. Kenyataan membuktikan bahwa Millennium Cloud benar-benar kuat di luar imajinasi. Di sudut lantai 2 Gimnasium Sekte Tang, seorang master dengan mata cerah tetap berjongkok. Saat ini, tatapannya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan linglung. Soul Land 3 Chapter 1290. Chapter 1290, sangat senang mereka masih hidup. Anak laki-laki yang dirindukannya siang dan malam telah datang. Dia masih hidup. Apakah dia menjadi begitu kuat saat ini? Bahkan Smiley Face Douluo harus menggunakan avatar jiwa bela dirinya untuk mengalahkan Tang Wulin. Sepertinya dia bahkan berhasil mengancam Smiley Face Douluo pada saat-saat terakhir. Dia menyaksikan naga emas raksasa menekan Smiley Face Douluo, sementara itu meluncurkan serangan yang mendominasi padanya secara bersamaan. Pada satu titik, dia bahkan berpikir bahwa Tang Wulin akan memenangkan pertempuran. Selain itu, tidak ada master jiwa peringkat jiwa Douluo lainnya yang bisa melawan Smiley Face Douluo dalam pertempuran yang sulit. Itu tidak mungkin bahkan jika Smiley Face Douluo menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, dia masih anak kesayangan dewa. Terlepas dari ukuran kekaisaran yang sangat besar, tidak ada orang seusianya yang sebanding dengannya. Fakta membuktikan bahwa dia membuat pilihan yang benar. Pada titik ini, dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Dia selalu membuat pilihan terbaik. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ini adalah wilayahnya. Wajahnya tersenyum licik. Master bermata cerah itu berdiri diam dan pergi dengan langkah cepat. Dia punya rencana di pikirannya. Sinar matahari yang hangat menembus jendela untuk menutupi tempat tidur Tang Wulin dengan lapisan warna emas samar. Terbungkus oleh kehangatan, dia membuka matanya perlahan. Tatapannya menjadi lebih cerah dan bersinar sekarang. Sinar matahari yang menyinari tubuhnya tampak sedikit melengkung. Perubahan tersebut mungkin kecil tetapi terlihat setelah pemeriksaan lebih dekat. Hanya dalam waktu singkat, cahaya yang terdistorsi kembali normal, sementara Tang Wulin mendapatkan kembali aura orang biasa. Dia turun dari tempat tidur dan membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam kamar. Dia menarik napas dalam. Semuanya terasa sangat baik. Dia dalam semangat yang baik hari ini. Seringkali, masalah seseorang sebagian besar disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Setelah dia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah Tang San dan Xiao Wu, kekhawatiran awalnya dengan sendirinya menghilang. Dia adalah putra Lord. Ayah kandungnya mengambil orang tua angkatnya. Mereka secara alami akan baik-baik saja di bawah perlindungan alam dewa. Selain itu, Gu Yuena telah mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Na-Er. Tang Wulin telah memutuskan untuk tinggal bersamanya bahkan jika dia memiliki 2 jiwa. Apakah dia sama sekali tidak menyayangi Na-Er? Tentu saja tidak. Tang Wulin sangat jelas tentang perasaannya setelah mendengarkan pengakuan Na-Er tempo hari. Ayah kandungnya mengalahkan Martial Soul Hall 20.000 tahun yang lalu. Kemudian, dia mendirikan Sekte Tang dan membantu mendirikan Akademi Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak membantu membangun kembali Shrek? Prioritas utama saat ini adalah membuat dirinya lebih kuat sehingga dia dapat membangun kembali Akademi Shrek. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya untuk bersama dengan Gu Yuena? Karena dia sudah tahu semuanya, emosinya stabil dan basis kultivasinya berkembang setiap hari. Dia tidak terburu-buru untuk membuat terobosan. Sebaliknya, dia akan mengikuti rencananya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dirinya di tingkat ini. Dia akan menekan basis budidaya kekuatan jiwanya, jadi dia bisa memiliki pengalaman yang lebih kaya sebelum usahanya untuk menerobos ke peringkat judul Douluo. Dia ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang pepatah langit dan bumi. Penampilan Tang San telah memperkuat tujuan masa depannya. Sama seperti orang-orang dari Pagoda Roh dan Pemujaan Roh Kudus, tujuannya adalah untuk mencapai keilahian di masa depan.
Hanya dengan begitu, apakah dia bisa mencari anggota keluarganya? Itu benar-benar dia. Aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Yezi berbicara ke komunikator jiwanya. Apakah mereka semua hadir? Suara laki-laki yang merdu terdengar di ujung komunikator. Selain terdengar terkejut, ada juga sedikit kecemasan dalam suaranya. Iya, mereka semua di sini. Tang Wulin sudah menjadi master sekte Tang yang mengejutkan pikiranku. Baiklah, mengerti. Kalau begitu aku akan datang, kata suara laki-laki itu dengan tenang. Nada suaranya kembali normal. Namun, emosi apa yang ditekan di bawah ketenangan? Sumu menutup telepon komunikator jiwa saat dia menutup matanya. Dia tampil sama seperti sebelumnya. Usia tidak banyak mempengaruhinya, selain temperamennya yang mudah berubah. Dia telah menjadi orang yang lebih lembut, lebih halus dan stabil. Dia dijuluki Raja Rubah sekali. Fox King adalah dalang dari 8 Raja Surgawi Akademi Monster pada saat itu. Dia adalah jiwa sejati tim. Meskipun dia menduduki peringkat ketiga, semua orang, baik itu Raja Naga atau Raja Harimau, menghormati pendapatnya. Dia tidak melupakan kekalahan tahun itu sampai hari ini. Kemampuan macam apa yang mereka miliki sekarang? Dia hampir tidak santai selama bertahun-tahun. Kegagalan tahun itu tidak dianggap sebagai penghinaan, namun itu membuatnya kesal tanpa akhir. Itu memacu dia untuk terus meningkatkan dirinya setiap saat. Dia menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya sekali lagi dan memutar nomor. Lin San, 7 monster Slack ada di sini. Ujung lainnya terdiam. Untuk apa mereka di sini? Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang, kata Sumu dengan suara yang dalam. Mewakili Sekte Tang? Iya. Lin San tiba-tiba tertawa. Saya sangat senang mereka masih hidup. Tepat sekali. Sumu juga tertawa. Lawan yang mereka pikirkan terus-menerus masih hidup. Apa yang lebih menyenangkan dari itu? Tatapan Sumu menjadi lebih cerah. Tolong kirim Teng-Teng padaku. Tentu. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Sudahkah kamu memberitahunya? Sinar matahari pagi cerah namun lembut. Sedikit kehangatan tapi bukan panas kering. Matahari pagi selalu membawa perasaan kelimpahan dan keceriaan. Tuan bermata cerah itu sudah berdiri di depan pintu besar melengkung pagi ini. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat saat membaca tulisan di pintu melengkung. Dia menyukai semua hal yang dulu ada di sini. Dia berjalan melewati pintu besar perlahan. Kedua sisi jalan yang panjang itu ditanami segala jenis tumbuhan. Dia merasa ceria di bawah sinar matahari pagi dengan udara yang menyegarkan. Itu tidak tampak seperti akademi, melainkan, tempat itu lebih seperti taman besar dengan aura alami yang menyelimutinya. Matanya yang awalnya cerah bersinar lebih terang dari hari ke hari setelah datang ke tempat ini. Akademi dibangunkan oleh matahari pagi. Para siswa yang berjalan keluar masuk akademi menatapnya saat mereka memperhatikan guru bermata cerah yang berjalan ke akademi. Meski sudah lama sejak dia meninggalkan tempat itu, kecantikannya tetap menarik. Apalagi, kebanyakan orang bisa mengenalinya dari sebelumnya. Tidak ada yang mengganggunya saat dia berjalan perlahan sambil menikmati pemandangan sekitarnya. Mereka yang mengenalinya mengangguk dengan lembut karena kagum dan hormat saat dia berjalan melewatinya. Hanya mereka yang percaya diri dan para guru senior yang akan melihatnya sebagai penghargaan. Setelah melewati lorong yang terasa seperti sedang berjalan-jalan di hutan, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah menjadi ruang terbuka yang cerah. Dia dihadapkan pada sebuah kolam raksasa yang sangat besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Jika ada pesta, air akan muncrat dari air mancur di kolam yang membiaskan sinar matahari menjadi pelangi yang cemerlang. Tidak ada festival hari ini, jadi air sebening kristal di kolam itu tenang dan halus seperti cermin. Itu mencerminkan bangunan akademik utama yang polos dan sederhana yang terletak di sisi lain. Bangunan berbentuk cincin itu setinggi 8 lantai. Itu adalah tengara dan berfungsi sebagai inti dari seluruh akademi. Setiap orang yang memiliki hak istimewa yang memasuki akademi akan menerima pendidikan terbaik di sini. Dia berhenti di dekat kolam. Mata cerah sang master tiba-tiba bersinar lebih terang. Pancaran cahaya keluar dari matanya yang indah saat dia menatap ke bangunan utama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang terpancar ke matanya. Dia bisa melihat berbagai aktivitas yang terjadi di dalam gedung akademis utama saat dia melebarkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Saya di dekat air mancur surgawi. Dia berbicara ke komunikator jiwanya. Mengapa kamu di sini? Suara yang dalam terdengar di ujung sana.
Aku di sini untuk menemuimu, tentu saja. Apakah nyaman bagimu untuk datang? Tanya master bermata cerah itu dengan lembut. Tentu. Jawabannya singkat dan langsung. Soul Land 3 Chapter 1291. Chapter 1291, saya ingin menjadi penyihir. Halo, kamu kelas berapa? Suara ingin tahu tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Master bermata cerah itu mengerutkan kening saat dia berbalik. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Tubuh orang itu ramping, tinggi, dan besar dengan mata yang tajam dan tajam. Fluktuasi kekuatan jiwa yang samar dan tebal secara tidak jelas dipancarkan dari tubuhnya. Pemuda itu tidak bisa menahan perasaannya berdebar kencang saat melihat fitur-fitur halus pada jarak yang begitu dekat saat dia mengingat tentang keterkejutan yang dia rasakan selama satu pandangan dari sebelumnya. Dia berbicara dengan nada ringan yang disengaja. Saya melihat Anda berdiri di tepi kolam untuk waktu yang sangat lama dan berpikir Anda mungkin mengambil sesuatu yang terlalu keras. Mengapa kita tidak saling mengenal? Saya seorang siswa baru. Saya masuk akademi sedikit kemudian karena saya terlibat dalam kultivasi pintu tertutup. Saya hanya berhasil langsung masuk kelas 4. Kelas biasa di sini dibagi menjadi 6 kelas. Kemampuan untuk masuk kelas 4 secara langsung adalah bentuk pamernya sendiri. Tentu saja, dia punya modal untuk memamerkannya juga. Alis master bermata cerah kembali rileks. Maaf, aku sedang menunggu seseorang. Oh, aku tidak berpikir aku pernah bertemu denganmu di masa lalu. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari keengganan master bermata cerah itu untuk berkenalan. Senyum di wajahnya semakin cerah. Pikiranku agak terganggu. Maafkan saya. Dia berbalik dengan anggun dan menghadap air kolam sekali lagi. Hari ini adalah hari yang mengganggu ketenangan pikiran dan mengganggu saya. Mengapa saya tidak membelikan Anda minuman dan mendengarkan Anda melampiaskan masalah Anda? Pemuda itu berjalan ke sisinya dan dengan tegas menyarankan. Ekspresi master bermata cerah itu meredup. Tolong izinkan saya untuk hening sejenak, oke? Dia tiba-tiba merasa ingin tertawa ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Jika ini adalah dia dari 5 tahun lalu, mungkin dia akan segera melemparkan bocah ini ke dalam air kolam. Tapi 5 tahun kemudian, dia bukan lagi penyihir kecil sejak saat itu. Dia akan mempertimbangkan reputasi keluarganya dan tidak akan berperilaku gegabah seperti dulu. Dia mengingat masa lalu dan menemukan bahwa hari-hari itu benar-benar menyenangkan. Pemuda itu mengangkat bahu. Baik-baik saja maka. Dia bukanlah orang yang bejat. Tidak peduli betapa terkejutnya dia atau bahkan jika itu adalah cinta pada pandangan pertama di hatinya, dia tidak akan pernah berlebihan dengan perilakunya. Tepat ketika dia bersiap untuk berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat sedikit senyum di mata master bermata cerah itu. Dia punya ide di benaknya saat dia mengingat trik yang diajarkan oleh pamannya yang tidak bermoral. Seorang gadis yang baik akan setuju karena takut ketika seorang pria direcoki sehingga dia akan selalu memiliki kesempatan selama dia berusaha. Kau tersenyum. Apakah ada yang lucu tentang saya? Pemuda itu bertanya karena penasaran saat dia berhenti berjalan. Master bermata cerah itu berbalik dan menatapnya. Aku hanya berpikir jika ini terjadi 5 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki keberanian untuk mengganggu di sekitarku pasti sudah berakhir di dalam air mancur surgawi lebih awal. Di sisi lain, saya tidak punya pilihan selain berpura-pura bersyukur sekarang. Pemuda itu menatap gadis muda bermata cerah dengan senyum hangat di wajahnya dengan bingung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tidak sesuai dengan penampilannya saat ini. Saya tidak percaya. Anda bukan orang seperti itu, kata pemuda itu dengan tegas. Dia tidak akan percaya gadis yang dia identifikasi sebagai Dewi bisa melakukan hal seperti itu. Saat dia meneguhkan keyakinan dalam benaknya, dia tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap situasi, dia bisa merasakan seluruh dirinya terbang di udara seperti awan. Pemandangan di sekitarnya berputar dan mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di udara. Tubuhnya berterbangan di udara tanpa kendali sedikit pun. Dia memotong busur di udara sebelum dia mendarat di kejauhan. Dia sangat terkejut ketika dia akan mengumpulkan kekuatan jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia sama sekali tidak mampu menggunakannya. Dia merasa seolah-olah seluruh orangnya telah disegel. Dia tanpa sadar menutup matanya dan meringkuk di tubuhnya. Di sisi lain, dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menopang tubuhnya saat ini. Tubuhnya terjatuh di tengah pemintalan. Dia merasakan getaran ringan di bawah kakinya seolah-olah dia sudah mendarat di tanah yang kokoh. Dia tanpa sadar meringkuk tubuhnya tetapi perasaan dampak dalam imajinasinya tidak menyadarinya.
Dia hanya bisa melihat tanah yang kokoh. Dia tertegun sejenak. Dia berdiri dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya sekali lagi mengalir dengan lancar di dalam tubuhnya. Dia memandangi kakinya dengan sedikit kebingungan sebelum dia melihat tubuhnya dan menyentuh tenggorokannya. Rasanya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya sudah dipenuhi dengan keheranan saat dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitarnya. Dia masih berdiri di sisi air mancur surgawi, tetapi dia sudah berada di depan gedung akademik saat ini. Dia mendongak dan melihat bahwa gadis bermata cerah itu masih berdiri di sisi lain dari air mancur surgawi yang berjarak sekitar 100 meter. Ada orang tambahan di sampingnya. Dia memiliki perawakan yang besar dan tinggi dan sebesar gunung. Itu dia. Pemuda itu dengan keras menelan seteguk air liur. Sebelum dia datang ke akademi, dia tidak pernah mempelajari arti ketakutan. Tetapi sejak dia datang ke sini dan bertemu orang itu, dia belajar bahwa ketakutan adalah salah satu emosi yang diperlukan bagi manusia. Orang itu adalah dekan akademi. Dia bertanggung jawab atas pengawasan pembelajaran dan kultivasi harian siswa. Sejak dia menjadi dekan, gaya belajar seluruh akademi telah meningkat ke tingkat yang baru. Di sisi lain, ada juga legenda yang tidak akan pernah mati tentang orang itu. Orang ini seharusnya menjadi presiden akademi berikutnya, kan? Hampir semua orang di akademi sangat mempercayai rumor ini. Orang ini berdiri tepat di samping gadis muda saat ini. Tatapan pemuda itu secara kebetulan bertemu dengan tatapan pria itu ketika dia melihat ke sana. Tatapan pria itu tenang dan dalam. Dia tidak terlihat mengancam namun satu bintang dari kejauhan sudah cukup untuk membuat pemuda itu merasa menggigil. Siapa gadis itu? Long Yue menghela nafas di dalam hatinya saat melihat master bermata cerah di hadapan dirinya sendiri. Tidak lama sebelumnya, dia adalah orang pertama yang menyentuh hatinya. Meskipun semua orang berharap untuk membuat pertandingan untuknya dan dia. Namun, hal yang disebut takdir bukanlah sesuatu yang dapat ditransfer dengan kemauan seseorang. Dia menemukan takdirnya pada akhirnya ketika dia menemukan orang yang dia cintai. Hanya untuk mengetahui bahwa orang yang dicintainya tidak menghargai nasib. Kakak Long Yue, kamu tampaknya telah tumbuh lebih tangguh. Master bermata cerah itu mengangkat tangannya saat dia berbicara dan mencubit lengan besarnya. Dekan akademi yang sombong itu segera merasa sedikit malu. Wajahnya sedikit memerah saat dia tanpa sadar mundur satu langkah kemudian melihat ke segala arah. Yun Er, hati-hati dengan tindakanmu. Apakah Anda masih ingat identitas Anda? Master bermata cerah itu tersenyum. Saya benar-benar ingin meninggalkan identitas saya pada saat itu sebelumnya. Saya pikir saya masih lebih suka diri saya yang lama. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Long Yue tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sosok menawan master bermata cerah itu menggigil. Dia di sini. Dia di sini. Tatapan Long Yue segera berubah serius dan seolah-olah cahaya menembusnya. Dia ada di sini. Dia masih hidup. Saat 6 kata ini keluar dari bibir master bermata cerah, dia yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu memiliki air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia benar-benar mengalami gangguan emosional saat mengetahui tentang berita menyedihkan tentang ledakan Shrek. Dia tidak pernah melupakan siluet orang di dalam hatinya, tidak peduli betapa kecewanya dia ketika dia meninggalkan tempat itu. Sangat sulit untuk mencintai seseorang tetapi lebih sulit lagi untuk melupakan orang yang dicintai. Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang itu sangat mungkin mati, rasa sakit yang menyayat hati menyiksanya setiap hari. Sebagai putri kekaisaran, dia sudah pada usia yang cocok untuk menikah sejak jauh sebelumnya. Namun, suasana hatinya tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Cinta dan kasih sayang kaisar padanya memberinya kebebasan lebih sehingga dia tidak menikah atas perintah seperti putri-putri lainnya selama ini di bawah perlindungan saudara laki-lakinya dan kaisar. Namun, dia masih merasakan sakit di lubuk hatinya selama ini. Meskipun demikian dia menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi di kamarnya karena hanya dengan terlibat dalam proses kultivasi dia dapat melupakan orang tersebut untuk sementara. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba berada dalam keadaan seperti itu. Saat dia menuju ke Sekte Tang dalam persiapan untuk bertukar satu set teknik senjata tersembunyi Sekte Tang, dia tiba-tiba melihat mobil yang melaju ke markas untuk menyambutnya dengan standar tertinggi. Soul Land 3 Chapter 1292. Chapter 1292, tolong bantu aku. Jika dia hanya melihatnya sendirian, dia akan berpikir bahwa matanya menipu dia. Namun, ada lebih dari sekedar dia. Teman-temannya juga ada di sana.
Xie Xie, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, Su Lizi, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Dia merasa bingung saat ini. Seluruh pribadinya tenggelam dalam ketidakkonsistenan yang ekstrim. Dia diam-diam mengikuti mereka seperti orang mate yang sedang berjalan. Dia memiliki kewenangan khusus untuk memasuki gimnasium karena identitasnya. Dia melihat Spar sebagai akibatnya. Dia berbeda dari masa lalu. Penampilannya tidak berubah sama sekali tetapi sifatnya terlalu berbeda sekarang. Dia adalah pemuda yang hangat, cerah, dan energi di masa lalu. Namun, ketika dia melihatnya kali ini, dia merasa seperti sedang melihat ayahnya. Perubahan auranya terlalu besar karena dia berhasil tetap stabil seperti gunung ketika dia dihadapkan oleh orang yang kuat seperti Smiley Face Douluo. Jika seseorang mengatakan bahwa pria dia di masa lalu sudah cukup untuk menariknya dan meninggalkan kesan yang begitu dalam di benaknya, maka orang itu sekarang menarik pandangannya dan mempengaruhi hatinya dalam bentuk yang berbeda. Dengan target cinta seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pemuda lebih awal? Salah siapa pria yang dicintainya adalah orang yang paling menonjol di antara teman-temannya. Rasanya seolah-olah dia ditakdirkan untuk menderita karena mencintai pria seperti itu. Untungnya, dia tidak melihatnya di sisinya kali ini. Mungkin, mereka sudah tidak bersama lagi. Mungkinkah, mereka bukan lagi pasangan? Dai Yun mengerti bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Long Yue bertanya dengan suara yang dalam. Dai Yun menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia mengumpulkan keberanian yang melebihi dirinya. Saya ingin meminta bantuan dari Anda, Saudara Long Yue. Hanya Anda yang dapat membantu saya dalam masalah ini. Tentu, Long Yue menjawab dengan cara lama yang sederhana dan langsung. Apa kau tidak akan bertanya padaku tentang bantuan itu dulu? Bantuan itu mungkin bisa bertentangan dengan prinsip Anda. Dai Yun menggigit bibir merahnya dengan putih mutiara. Long Yue menggelengkan kepalanya. Sejak kapan aku pernah berkata tidak padamu? Itu tidak pernah terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa depan. Kau akan selalu menjadi peri kecil di hatiku dan adik perempuanku. Air matanya yang berhenti mengalir sebelumnya sekali lagi mengalir di wajahnya. Penglihatannya kabur saat Dai Yun menerkam kepelukan Long Yue. Terima kasih, Saudara Long Yue. Terima kasih. Long Yue menghela nafas secara rahasia. Dia menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan karena dia bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan dia hadapi karena mendapatkan pelukan setelah kembali ke rumah. Ketika wanita itu mengetahui bahwa dia keluar untuk menemui Yun dia mengikuti dan menonton dari dekat. Adik perempuan, tindakan Anda menyebabkan masalah bagi saya. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Suara lincah terdengar dari ujung komunikator jiwa. Dai Yuyan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Hei kamu, kapan kamu akan dewasa? Kamu selalu bertingkah seperti cacingan. Hahaha. Akankah saya tetap menjadi diri saya sendiri jika saya tidak berperilaku seperti itu? Akulah yang lucu dari 8 Raja Surgawi kita yang agung. Tahukah Anda bahwa Slack Seven Monsters ada di sini? Apa yang Anda katakan tentang ini? Kami telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan kami telah menahan keluhan yang terpendam selama bertahun-tahun. Terlepas dari itu, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini. Saya percaya kami mampu mengalahkan mereka begitu keras sehingga wajah mereka akan terbuka seperti bunga persik yang mekar kali ini. Silakan hubungi kakak kami agar kami dapat segera mengajak mereka bertanding. Teng-Teng dengan cepat berbicara. Untungnya seseorang tidak bisa meninggalkan sisa bayangan dengan suaranya, jika tidak, julukannya, Raja Bayangan, akan lebih cocok untuknya. Mengapa kamu tidak menyebut dirimu sendiri kakak laki-laki? Dai Yuyan tidak bisa menahan tawa. Lupakan, dia sudah terbiasa menjadi dekan akademis sekarang. Dia mendisiplinkan semua orang yang datang dan saya tidak terkecuali. Saya tidak ingin mengalami nasib buruk. Hanya ada kamu yang tidak akan dia tegur. Dai Yuyan berkata, baiklah, saya akan berbicara dengannya. Namun, jangan terlalu percaya diri. Kami telah meningkatkan diri kami sendiri selama bertahun-tahun, tetapi bukankah mereka melakukan hal yang sama? Jangan menangis seperti bayi saat kau kalah kali ini. Teng-Teng terkikik. Orang yang paling peduli untuk menang tidak pernah menjadi aku, itu kamu kan? Dai Yuyan tertegun sejenak. Sebagai pangeran keempat kekaisaran dan bahkan putra mahkota saat ini, kekalahan dari masa lalu selalu sangat mempengaruhinya.
Dia tidak pernah melepaskan kultivasi meskipun dia berurusan dengan banyak kejadian setiap hari. Mungkin, itu karena kekalahan saat itu. Terkadang kekalahan adalah motivasi terbaik. Misalnya, dia saat ini dipuji oleh para perwira sipil dan militer dan bahkan terkenal sebagai kaisar dengan kekuatan tempur paling kuat dalam 1000 tahun ke depan. Dia benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan kali ini. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemui Tang Wulin, kata Dai Yulian dengan tenang. Hah, apakah Anda sudah kehilangan kendali? Teng Teng berbicara dengan heran. Kenapa kamu tidak memintaku untuk ikut? Itu sangat tidak ramah bagimu. Puff, untuk apa? Aku akan mewakili kekaisaran untuk menemuinya kali ini. Tang Wulin sudah tidak sesederhana pemimpin Shrek Seven Monsters lagi. Dia di sini untuk mewakili Sekte Tang kali ini dengan identitas Guru Sekte Tang. Guru Sekte Tang. Tampak jelas bahwa Teng Teng belum menerima informasi ini dari Lin San yang telah menghubunginya sebelumnya. Teng Teng tercengang. Baik, kita akan berbincang lagi nanti. Aku sudah sampai di Sekte Tang. Mobil sudah berhenti di depan pintu utama Tang Sekte ketika dia menutup komunikator. Kecuali untuk mobil Sekte Tang, bahkan mobil kerajaan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam markas Sekte Tang. Jadi dia harus berjalan ke markas sendirian. Dai Yulian adalah murid dari Sekte Tang di tahun-tahun sebelumnya. Dia harus mundur dari Sekte Tang mengikuti aturan setelah dia mewarisi posisi sebagai putra mahkota sesudahnya. Namun, dia selalu merasakan perasaan yang mendalam terhadap tempat itu dan kedekatannya dengan Sekte Tang jauh melebihi pangeran lainnya. Banyak pejabat sipil dan militer menganggap kemampuan pangeran keempat untuk mewarisi posisi putra mahkota sebagian besar karena dukungan Sekte Tang. Ini juga terjadi pada kenyataannya. Meskipun dukungan Sekte Tang diam-diam, itu memiliki efek penting pada masalah ini. Dai Yulian berhubungan dekat dengan Sekte Tang yang paling penting karena Sekte Tang tidak pernah terlibat dalam politik dan mendukung perdamaian dan harmoni. Cara pasifisme seperti itu secara alami tidak ditargetkan pada Federasi Luo yang bertindak sebagai penguasa benua, tetapi itu sangat penting bagi Kekaisaran Bintang Luo yang lebih lemah. Ini juga alasan mengapa status Sekte Tang di Kerajaan Dou Spirit dan Kekaisaran Bintang Luo bahkan lebih tinggi dari Pagoda Roh. Sekte tetaplah sekte. Sekte manapun akan terpengaruh oleh pengaruh diam politik, apakah itu Pagoda Roh, Sekte Tang, Sekte Tubuh atau lainnya. Di sisi lain, pengaruh-pengaruh ini secara alami akan menyebabkan kemunduran yang mengakibatkan diputuskan apakah suatu sekte bisa kuat atau tidak. Sudah ada orang-orang dari Sekte Tang yang datang untuk menyambut Yang Mulia Pangeran Keempat. Ketika dia berjalan melewati pintu utama markas Sekte Tang, sudah ada orang yang menunggunya di dalam. Wajah tersenyum Dou Luo Hujie dan Tang Wulin berdiri di tengah karena ini adalah etiket yang penting. Ada juga bangsawan yang datang setelah kedatangan Dai Yulian. Dai Yulian menemukan Tang Wulin berdiri tepat di tengah pada pandangan pertama. Sama seperti Dai Yulian pertama kali melihatnya, dia pertama kali merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin memiliki bantalan yang lebih mantap berkali-kali dibandingkan dengan sebelumnya. Sifat kekanak-kanakannya telah lenyap sama sekali. Ia tampil seperti orang biasa tetapi dilengkapi dengan aura yang tidak ditemukan pada orang biasa. Dia hanya berdiri di sana dan menjadi pusat perhatian dengan cara yang sangat alami. Dia mengukur Tang Wulin dari atas ke bawah sementara Tang Wulin juga melakukan hal yang sama. Dai Yulian tampaknya telah mengalami perubahan yang agak besar juga. Setelah menjadi putra mahkota, dia memiliki aura seperti raja pada dirinya sendiri. Dia merasa sombong meski tidak marah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah sementara sosoknya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia tenang dan tenang sehingga julukannya sebagai Tiger King tampaknya lebih baik untuk melengkapi dirinya sekarang. Kita bertemu lagi. Tang Wulin berjalan sambil tersenyum. Dai Yulian mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Tang Wulin. Keduanya telah kehilangan pemikiran kekanak-kanakan untuk mencoba mengukur kekuatan satu sama lain melalui jabat tangan seperti ketika mereka masih muda. Tangan mereka segera berpisah setelah goyang dan itu adalah kontak sederhana. Dai Yulian dengan heran menemukan bahwa dia sama sekali tidak mampu melihat melalui Tang Wulin lagi. Pria itu benar-benar berbeda, seperti yang diharapkan. Tang Wulin lebih muda dari mereka semua. Dilihat dari usia mereka, dia kira-kira seumuran dengan Dai Yun Er. Beberapa tahun telah berlalu dan Shrek Seven Monsters benar-benar terlalu berbeda saat ini. Mereka pernah menjadi lawan tetapi mereka mewakili kekuatan yang berbeda sekarang. Mereka bertemu sekali lagi dan mereka merasa sedikit kesal. Waktu membawa perubahan besar ke dunia dan semuanya terjadi karena suatu alasan.
Putra mahkota yang mulia, silakan lewat sini. Smiley Face Douluo memecah keheningan dan membuat isyarat mengundang. Yang mulia terlalu sopan. Dai Yuyan masih bersikap agak sopan saat berbicara dengan Smile Face Douluo. Sebenarnya seperti bagaimana Long Yue memiliki Enchi sebagai gurunya, Smiley Face Douluo telah memberikan bimbingan kepada Dai Yuyan. Jadi dia dianggap setengah dari guru Dai Yuyan karena posisinya sebagai wakil kepala aula dari aula ibadah istana. Karena hubungan inilah Dai Yuyan selalu dekat dengan Sekte Tang sejak muda dan menjadi bagian darinya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Smiley Face Douluo, hanya saja mayoritas orang dari luar tidak menyadarinya. Di bawah bimbingan Smiley Face Douluo, sekelompok orang tiba di ruang pertemuan. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters duduk di satu sisi sementara Dai Yuyan membawa para perwiranya untuk duduk di sisi lain. Article 5